rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di acara hari ini di Grand Hotel Jambi Selasa 21 Desember 2021. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua dapat hadir di hari ini dan berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini kita berada di acara Business Matching and Expo, produk unggulan keluarga penerima manfaat PKH, program kewirausahaan sosial. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang terhormat yang sudah bersedia hadir di acara ini, yaitu yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Pak Nurdin, Dr. Nurdin. Terima kasih Pak yang selama kegiatan ini sudah 3 bulan lamanya yang setia mendampingi dan mensupport kegiatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian yang terhormat Bapak Kadis yang diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Novianto, terima kasih Pak yang sudah datang, dan Dinas Sosial juga kami banyak-banyak terima kasih karena sudah membantu koordinasi selama mendampingi dan membina KPM PKH, dan alhamdulillah sekarang kita sudah di tahap bisnis dan expo. Kemudian Bapak Ida juga terima kasih Pak, dan tamu undangan juga ada teman-teman HIPMI juga, terima kasih Mbak Aul dan Mas, terima kasih sudah datang, dan GM ada juga perwakilan GM Hotel, Mas Tri, terima kasih Pak Arti juga dari PHRI Persatuan Hotel Restoran Indonesia juga alhamdulillah sudah hadir, dan teman-teman CEO pengusaha-pengusaha yang mungkin belum hadir tapi nanti diusahakan hadir di acara ini. Baik, acara ini Bapak Ibu tamu undangan dan semua tujuannya adalah memperkenalkan produk KPM PKH. Jadi produk KPM PKH ini Bu usahanya ultra mikro, jadi sangat di bawah sekali. Dan alhamdulillah program dan kami inkubator bisnis teknologi Universitas Muhammadiyah Jambi dipercayai untuk mendampingi atau menjalankan program yang namanya Prokus, program kewirausahaan sosial. Nah, di Jambi sendiri yang dipercayai hanya kami dari BT, dan di Sumatera cuma 3, di Padang, Jambi, dan Lampung yang mendapatkan program kewirausahaan sosial. Dari seluruh provinsi hanya 19 IPT yang dipercayai untuk menjalankan Prokus ini. Nah, Bapak Ibu, produk yang akan Bapak Ibu lihat ini sudah mengalami perubahan selama didampingi oleh para mentor yang sudah hadir di sini selama 3 bulan. Waktu 3 bulan itu sangat singkat Bu, tapi sudah banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh mentor. Kita beri aplaus dulu untuk mentor, dan terima kasih Bapak Ibu mentor. Mentor kita yang kita seleksi terdiri dari 4 orang dosen dan 10 UMKM yang sudah naik kelas. Ya, jadi yang mereka yang mendampingi, alhamdulillah produknya Bu dulu hanya belum ada kemasan, belum ada label, ya kan. Bahkan sudah ada juga produk yang sudah kita urus NIB-nya ya Bu Seli ya. Terus juga tinggal mungkin nanti kerjasama dengan MUI Pak Rektor ya, untuk halalnya nanti kita. Jadi memang kita di sini sebagai fasilitator untuk membantu usaha-usaha Bapak Ibu agar graduasi mandiri, karena ketahui UKM berhasil maka perekonomian Indonesia khususnya Kota Jambi juga berhasil. Kenapa begitu? Karena UKM inilah yang dapat menjaring atau mengajak juga usaha-usaha atau ibu-ibu yang belum ada pekerjaan menjadi ada pekerjaan dengan membantu usaha dari KPM PKH ini. Baik, kemudian nanti Bapak Ibu mentor akan presentasi ya sebentar aja singkat untuk menjelaskan produk yang didampinginya, karena ini bisnis matching bukan hanya expo. Jadi nanti mentor menjelaskan bahwa produk unggulan ini akan dijelaskan apa unggulannya. Nah, semoga dengan di adanya bisnis matching ini Bapak Ibu mungkin tertarik ya, dan investor juga tertarik untuk kelanjutannya membina atau memperluas jejaring pasaran dari produk ini, karena
Produk ini Bu, jujur tidak kalah dengan produk-produk yang lain dari rasa dan kualitasnya, karena kita ketahui kalau UKM Kota Jambi kalau soal memproduksi sudah luar biasa lah kemampuannya. Nah, permasalahannya klasik, yaitu perluasan jejaring pasar. Nah, alhamdulillah kita sudah menjaring MOU dengan CEO Kopi Liberika, yaitu Pak Haris ya. Jadi dia punya ruko di depan Hotel BW dan dia sudah siap untuk menampung produk-produk KPMPK untuk dipasarkan di sana. Nah, sayangnya Pak Harisnya lagi di Malang, jadi MOU-nya mungkin nanti menyusul, tapi insya Allah beliau berjanji, karena beliau juga bagian dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, janji untuk akan membantu program produk-produk KPMPK ini agar lebih dikenal lagi luas. Kolaborasi itu penting, jadi kegiatan ini tidak hanya putus sampai di sini, kegiatan ini akan berkelanjutan. Kalau bahasa perguruan tinggi itu sustainable, berkelanjutan. Jadi tidak sebatas hanya berdampingan, tapi berkelanjutan. Dan UM Jambi tentunya berterima kasih kepada Dinas Sosial Kota Jambi atas suksesnya acara ini. Kami UM Jambi ini tidak bermakna kalau tidak punya kegiatan di luar akademik. Salah satunya adalah melalui IPT ini. Membacakan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Sosial, di mana program kewirausahaan sosial atau Prokus ini bekerja sama dengan inkubator bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi. Sasarannya adalah keluarga penerima manfaat atau KPMPKH Kota Jambi yang memiliki usaha UMKM seperti kuliner, kerajinan, dan lain-lainnya sebanyak kurang lebih 350 KPM PKH. Dan ini semua tersebar di wilayah kecamatan dalam Kota Jambi. Para KPM PKH ini di samping didampingi oleh inkubator dan juga para mentor yang handal dalam pengelolaan usaha kedepannya untuk di Kota Jambi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali dan mengaktualisasikan potensi usaha dan prakarsa masyarakat penerima manfaat program agar memiliki penghasilan yang berkelanjutan dan peran sosial yang bermartabat sehingga dapat membangun jiwa kewirausahaan sosial, perencanaan usaha, dan pemasaran dan pengembangan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jambi, khususnya inkubator bisnis dan teknologi, saat ini mendapatkan program dari Kementerian Sosial, yaitu berupa program Prokus, program kewirausahaan sosial. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan pameran yang diikuti oleh sekitar 350 wisatawan UMKM yang ada di Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah teragendakan dalam program ini. Alhamdulillah untuk tahun ini UM Jambi merupakan salah satu perguruan tinggi yang dipercaya untuk melaksanakan program Prokus ini dari 21 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau di Sumatera kita adalah yang ketiga perguruan tinggi, dan itu perguruan tinggi Muhammadiyah kita satu-satunya di Indonesia ini mendapat program tahun ini. Alhamdulillah kegiatan ini bisa besar dari awal kegiatan sampai pameran ini, dan insya Allah kedepannya kita akan melakukan kegiatan yang lebih banyak lagi, utamanya bagaimana supaya UMKM ini mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, karena kendala-kendala yang dihadapi salah satunya dari UMKM kita ini yang kita bina ini adalah masalah sertifikasi. Jadi kita akan berkomunikasi dengan MUI bagaimana supaya ada bantuan-bantuan dalam rangka sertifikasi halal UMKM yang ada yang kita bina ini. Alhamdulillah peserta sangat antusias sekali dari para UMKM, dan pada hari ini ada pameran sekitar 45 jenis produk yang dipamerkan di Hotel Grand Hotel
Terima kasih. Baik, alhamdulillah ini adalah kegiatan expo dan business matching kerjasama Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Sosial dan Inkubator Bisnis Teknologi LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi. Alhamdulillah kita melakukan pembinaan bersama mentor selama 3 bulan. Jadi ini nanti yang produk yang ditampilkan adalah produk yang sudah kita dampingi selama 3 bulan, baik itu kemasannya kita baguskan, terus juga kita uruskan PIRT-nya, izin-izinnya dan kemasannya kita baguskan, terus label dan brandnya yang dari dulu belum ada brand kita buat mereknya, terus juga pemasarannya juga kita bantu yang dari dulu hanya sekitar rumah, SD, kelurahan, kita sudah kerjasama juga dengan pihak-pihak luar untuk memasarkan produk dan pameran ini agar jaringan pemasarannya lebih luas lagi. Jadi program Prokus ini alhamdulillah selesai dan lancar sebagaimana yang sudah diharapkan. Baik, selama pelaksanaan kita dalam program kewirausahaan sosial ini paling untuk pertama kali ya, karena kita langsung turun ke 350 KPM PKH, maka dari itu memang awalnya kita turun agak susah karena kita juga belum mengenal KPM PKH yang punya usaha tersebut. Makanya kita koordinasi dengan Dinas Sosial dan pendamping koordinatornya ketika kita di lapangan didampingi, dan alhamdulillah kendala-kendala itu teratasi. Jadi kendalanya awalnya hanya ketika kita turun ke lapangan untuk mendampingi, karena kita belum mengenal satu sama lain dan programnya mereka juga belum tahu. Kita sosialisasi dulu, perlu waktu 1 minggu kita sosialisasi ke camat, ke kelurahan untuk minta izin kita mendampingi KPM PKH yang punya usaha di kota tersebut. Harapan ke depan tentu saja produk KPM PKH ini terbantu karena mereka adalah ultra mikro, jadi memang UKM yang memang di bawah, statusnya di bawah ya. Jadi kita mudah-mudahan dengan kegiatan Prokus ini bisa kita angkat penjualannya dan harapan ke depannya mereka graduasi, artinya bisa lepas dari kemiskinan dan usahanya lebih maju lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPD HIPMI Provinsi Jambi sangat bangga pada kegiatan UM Jambi, yaitu UMKM untuk mengembangkan UMKM di Provinsi Jambi. Nah, program kerja HIPMI sendiri untuk sekarang itu ada juga yang namanya mengembangkan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dari HIPMI dan UM Jambi. Semangat untuk teman-teman UMKM Jambi. Harapan kami semoga teman-teman UMKM Jambi bisa bergabung di HIPMI untuk mengembangkan usahanya yang untuk lebih maju. Terima kasih. Harapan saya untuk setelah kegiatan ini, peserta dari binaan, terutama binaan kita semua ya, dari IBT, itu bisa mendapatkan akses untuk pengembangan usaha, terutama dalam hal pemasaran, karena itu yang memang kita butuhkan. Ya, saya berharap dalam adanya kegiatan Prokus IBT dari Kementerian Sosial ini dapat menggerakkan UKM di bawah Dinas Sosial, karena sekarang di masa pandemi memang para UKM memang harus memiliki kreativitas untuk menunjang usaha bisnisnya, karena semakin modern, semakin meningkatkan efisiensi, dan di masa pandemi ini memang kreativitas dan inovasi ini harus ditingkatkan bahwa UKM yang terdampak sekali terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPM Lebak Bandung, ada 4 orang yang sebelah saya Mbak Kusriani, kemudian ada dengan produk kaktus ubi ungu dengan brownies ubi ungu. Alhamdulillah ini pemasaran sudah melalui online, IG dan FB, dari mulut ke mulut juga. Tapi kita butuh adanya legalitas. Saya berharap nanti dari Dinkes bisa memberikan izin yang mudah kepada KPM saya. Kemudian ada Maimunah dengan produknya PMP Frozen Crispy. Awalnya ini dari jualan tekwan di pinggir jalan
crispy. Ya kendalanya memang legalitas. Kalau pemasaran sudah melalui online juga. Saya harapnya juga nanti dari Dinkes juga memberikan izin, dipermudah lah nanti. Seperti itu. Kemudian ada juga Ibu Yunizar dengan produknya serabi mantap. Kemudian ada mie kremes. Awalnya Ibu Yunizar berjualan serabi dengan rasa original. Sekarang alhamdulillah sudah ada rasa buah naga, terus ada rasa pandan. Kemudian ini juga ada produk baru yang asalnya dari ubi kayu. Ini juga masalahnya dengan izin, tapi NIB semua alhamdulillah sudah punya. Kemudian ada juga Ibu Herawati dengan produknya kerupuk Hera yang terbuat dari terigu dan sagu. Biasanya dijual ke pasar Langsa 2, sekarang sudah bisa dikemas dengan jumlah yang banyak. Kemudian dijual juga dengan yang mentah. Terus ada kerupuk jengkol juga. Ini alhamdulillah semua produk-produk kami dari Lebak Bandung sudah dijual online. Pemasarannya alhamdulillah sudah semakin bagus, dan harapan kami ke depannya mal-mal bisa menerima produk-produk kami. Manfaatnya untuk saya lagi kenal produk saya dengan masyarakat luas, dengan interaksi teman-teman, mahasiswa. Sangat diuntungkan bagi saya tidak kehadiran Propus dengan masyarakat, terutama bagi di KPM PKH. Manfaat yang didapatkan saya sebagai mentor, banyak pengalaman untuk dari mereka yang PKH yang mempunyai kegiatan kewirausahaan yang kita singkat dengan Propus, kewirausahaan sosial. Kami banyak memanfaatkannya karena banyak juga mendapatkan, memang mereka dari nol betul. Mereka juga tidak pernah tahu apa itu, bagaimana cara dia memasarkannya dan bagaimana cara legalitasnya semua. Mungkin dari mereka juga mungkin ada salah satu yang akan menyampaikan. Silakan Bu. Manfaat dari Propus ini Pak yang saya alami. Nama saya Trisandi, pemilik produk Edam Jawi Maktasandi. Tadinya saya tidak tahu pembuatannya dan tidak tahu bagaimana kemasannya dan tidak tahu buat produk yang bagus. Tapi setelah didampingi oleh Propus, ada kegiatan Propus ini banyak manfaatnya dan bisa mengisi pembukaan pemasaran, bisa banyak kemasan. Tapi Pak, saya masih ingin dapat binaan lagi setelah ini, terutama mengenai masih pengemasan dan perizinan Pak. Dan yang paling penting Pak, saya butuh mesin giling dan tambahan modal ya Pak. Itu yang saya Perkenalkan, saya Ria, mentor dari Ibu Tika. Dia adalah penjahit dari TR Fashion ya. Iya. Saya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan Propus ini, alhamdulillah dari kegiatan ini banyak sekali perubahan yang dialami dari KPM kami, dari semua dari kemajuan usahanya. Dari kegiatan ini kan banyak sekali mendapat manfaat, ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan untuk KPM kami berikutnya. Ya, dengan adanya dari Propus UMKM ini, usahanya juga makin lancar. Saya juga sudah berani ngambil ini orderan dari gaun-gaun pengantin gitu. Pesanan dari bridesmaid juga rame gitu. Terima kasih atas bantuan dari Kak Ida. Terima kasih. Ini adalah KPM prioritas saya yang kedua, Ibu Yani. Dia adalah memproduksi kue-kue tradisional yang terdiri dari kue padamaran, kue gandus, kue lapis, dan lain sebagainya. Dan serta ada burgo ini adalah kue-kue yang terkenal, istilahnya rasanya enak. Sudah diproduksi setiap hari, bisa memproduksi 500 piece yang dia per hari, kadang lebih dari itu. Ini sudah dipesan juga dari bank-bank Mbak Elia, dari kantor-kantor. Alhamdulillah lah, semenjak di mentori saya adalah perubahan dari pesanan semakin bertambah, meningkat. Dari packaging, dari penampilannya, dari rasa serta
yang lain Mbak Yani ya, model-model kuenya. Kalau Google sudah ada di Pasari, di sarapan pagi-pagi di Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk. Pom bensin ya. Sudah dipasarkan di sana. Alhamdulillah. Ini produk dari KPM Prokus, yaitu KPM dari Jambi Timur. Ini produknya cendol dan untir-untir. Itu cendol yang kami sudah kasih nama itu S2 dan untir-untirnya dua bersaudara. Ini cendol ini terbuat dari pandan dan daun katu, dan berasnya tuh pun beras Solo Super ya. Ya sudah memakai SOP dan sudah langganan ya, udah banyak langganan ya. Begitupun kue untir-untir ini, yaitu yang original, yang udah berwarna, ada terbikin dari rasa buah naga, daun katu. Nah, ya. Kedepannya harapannya mudah-mudahan ini lebih maju lagi dengan adanya Prokus ini, produk ini lebih berkembang, bisa masuk ke swalayan, ya itu. Dan mohon izinnya, sangat sulit mengurus izin-izin seperti ENB, UMK-nya ya. Kedepannya kami harapkan lebih lancar lagi, lebih bagus lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah, kemudian Pak Agesa, Ketua IBT, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan yang hadir pada hari ini, yang mungkin yang sebagai perwakilan dari program Keluarga Harapan, karena yang dibina ini adalah keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Tak henti-hentinya saya mengucapkan puji syukur kepada Allah dan kemudian ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada, tentunya yang pertama kepada Pak Rektor yang terus mendukung acara ini, terus hadir. Kemudian kepada IBT Muhammadiyah yang terus berkoordinasi, tidak capek datang ke dinas sosial. Ya Allah, semoga dibalas Allah dengan dengan pahala yang berlipat ganda, karena kita betul-betul membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Jadi mungkin saya ingin sampaikan kepada Ibu bahwa PKH di Kota Jambi itu datanya ada 15.481 Bapak dan Ibu, itu KK, dan semua adalah berada di klaster 1, artinya mereka mohon maaf kalau harus saya sebutkan itu keluarga yang tidak mampu. Jadi yang memang secara ekonomi harus memang disupport dari berbagai pihak, walaupun pemerintah dengan sekuat tenaga Bapak dan Ibu sudah memberikan berbagai bantuan saat ini, baik itu dalam bentuk tunai maupun non tunai, itu sudah banyak sekali, tetapi tetap support dari Bapak dan Ibu itu kami harapkan. Tadi ada bisikan dari Bu Seli, kemarin saya ikut turun mendampingi pada saat kunjungan dari Kementerian Sosial, itu ada dari Serabi ya, butuh apa sih tadi? Butuh cetakan, insya Allah, dan ibu-ibu juga PKH Kota Jambi walaupun mungkin tidak bisa membantu support sepenuhnya, tetapi kami mensupport secara moral, tenaga, apapun itu kami akan support. Kemudian kebetulan untuk halal itu ke Kanwil Kemenak. Mungkin nanti untuk pengurusan halal kita Bapak dimohon siapkan untuk operator menginput data, karena kelemahan mereka itu di penginputan, mereka kekurangan tenaga untuk operator. Jadi operator diserahkan di kita. Iya. Dan demikian Bapak Ibu-ibu ya. Kalau memang butuh bantuan silakan masuk ke proposal ke Perindak. Baik, terima kasih Bu.
Dan satu hal lagi, kami sesuai dengan ketentuan kami bahwa kami mempunyai standar-standar, saya kira mungkin bisa dipenuhi oleh IBT dan para mentor. Baik, sekian itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Di hip juga, dia bisa dimanfaatkan dan handle-nya juga enak ya. Handle-nya juga enak. Ini kebutuhannya apa tadi? Kebutuhannya itu mesin. Efek butuh gerobak dulu. Gerobak motor ya. Kebetulan saya ada gerobak motor 5 Bu. Wah, mantap. Nanti boleh komunikasi lebih lanjut Pak. Siap, terima kasih dari HIPMI ya. Terima kasih Mbak Ulu dan Mas Rio. Oke. Kita sudah sering ketemu ya? Iya.